Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas BC72. Saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pemanfaatan Internet sebagai Media dalam Pembelajaran e-Learning. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pendahuluan. Dalam menerapkan model pembelajaran perlu diperhatikan satu komponen agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Komponen yang dimaksud adalah cara, desain pembelajaran atau pengaplikasian pembelajaran. Berkaitan dengan pembelajaran, pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini e-learning diperlukan tidak hanya bagi pendidik yang terampil memanfaatkan teknologi serta untuk pembuatan bahan ajar, akan tetapi diperlukan suatu rancangan agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan efektif. Dalam sebuah rancangan pembelajaran terdapat suatu proses untuk memandu pelaku untuk mendesain, mengembangkan, menerapkan konten e-learning dan dengan memanfaatkan infrastruktur atau aplikasi e-learning yang tersedia. Implementasi e-learning memiliki tahap evaluasi yang berfungsi untuk merevisi langkah-langkah yang sudah ada sebelumnya. Desain dalam proses pembelajaran dapat diubah-ubah sesuai karakter peserta didik agar peningkatan hasil belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pemanfaatan e-learning pada sebuah penelitian. Pemanfaatan e-learning pada sebuah pendidikan dapat diubah-ubah sesuai karakteristik pendidik dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan memanfaatkan e-learning sebagai media pembelajaran dapat difungsikan sebagai pelengkap maupun suplemen untuk meningkatkan pembelajaran di dalam kelas, sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi dan meningkatkan kegiatan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian internet. Internet merupakan suatu jaringan komputer yang besar, terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung melalui suatu protokol tertentu untuk pertukaran informasi antar komputer tersebut. Internet memiliki akses informasi layanan komunikasi untuk seluruh pengguna. Nasution mengungkapkan bahwa internet memberi keuntungan dalam sebuah bidang, misalnya bidang bisnis, akademis, pemerintahan, olahraga, dan sebagainya. Beberapa manfaat yang diperoleh dari internet antara lain komunikasi interaktif, akses ke pakar, akses ke perpustakaan, dan akses elaborasi. Aktivitas yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet dalam proses pembelajaran e-learning adalah: e-learning dirancang untuk teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran dalam bentuk online. E-learning adalah produk yang dibuat sebagai alternatif lain dalam menjembatani pembelajaran yang berlangsung secara online. Yang kedua, internet dalam pembelajaran. Internet adalah ruang yang dapat membantu menemukan sumber informasi tanpa batas dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan internet memungkinkan kita untuk berkomunikasi jarak jauh, baik itu antar negara maupun kota. Internet sebagai sumber dan sarana pembelajaran dapat diimplementasikan. Yang pertama, browsing merupakan cara untuk mencari informasi umum di web. Yang kedua, researching adalah memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. Yang ketiga, searching merupakan proses pencarian sumber pembelajaran guru untuk melengkapi materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang keempat, consulting dan communicating. Selanjutnya adalah pengertian e-learning. E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa dalam belajar kapanpun dan dimanapun. Berbagai istilah yang digunakan untuk mengemukakan pendapat atau gagasan
pembelajaran elektronik antara lain online learning, internet atau enable learning, virtual learning, atau web-based learning. Ada 3 hal penting sebagai persyaratan ketika belajar elektronik atau e-learning. Yang pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan. Dalam hal ini dibatasi pada penggunaan internet. Yang kedua, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar, misalnya hard disk atau flash disk. Yang ketiga, tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta belajar apabila mengalami kesulitan. Yang ketiga, manfaat e-learning. E-learning dapat membawa suasana baru dalam ragam pengembangan pembelajaran. Pemanfaatan e-learning dengan baik dapat meningkatkan hasil pembelajaran dengan maksimal. Beberapa manfaat e-learning. Yang pertama, dengan adanya e-learning maka dapat mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis. Yang kedua, e-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dan pendidik. Yang ketiga, peserta didik saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar secara berulang-ulang. Dengan kondisi demikian, peserta didik dapat lebih memantapkan penugasannya terhadap materi pembelajaran. Yang keempat, e-learning merupakan proses pengembangan pengetahuan. Tidak hanya terjadi di dalam ruangan kelas saja, tetapi dengan bantuan peralatan komputer jaringan, para siswa dapat secara aktif dilibatkan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan manfaat e-learning secara umum yaitu yang pertama, fleksibilitas tempat dan waktu. Jika pembelajaran konvensional di kelas mengharuskan siswa untuk hadir di kelas pada jam-jam tertentu, maka e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pembelajaran. Yang kedua, independent learning. E-learning memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk memegang kendali atas kesuksesan belajar mereka masing-masing. Artinya, pembelajar diberi kebebasan untuk menentukan kapan akan mulai, kapan akan menyelesaikan, dan bagaimana dalam satu modul yang ingin dipelajarinya terlebih dahulu. Jika ia mengalami kesulitan, ia bisa mengulang-ulang lagi sampai ia merasa mampu memahami. Pembelajar juga bisa menghubungi pendidik, narasumber melalui email atau ikut dialog interaktif pada waktu-waktu tertentu. Banyak orang yang merasa cara belajar independen seperti ini lebih efektif daripada cara belajar lainnya yang memaksakannya untuk belajar dengan urutan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, biaya. Banyak biaya yang bisa dihemat dari pembelajaran e-learning. Secara finansial, biaya yang dihemat antara lain biaya transportasi ke tempat belajar dan akomodasi selama belajar, biaya administrasi pendidikan, penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar. Yang keempat, fleksibilitas, kecepatan pembelajaran. E-learning dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing siswa. Apabila siswa belum mengerti dan memahami modul tertentu, maka ia dapat mengulanginya lagi sampai paham. Selanjutnya, standarisasi pengajaran. Pelajaran e-learning selalu memiliki kualitas sama setiap kali diakses dan tidak tergantung suasana hati pengajar. Selanjutnya, efektivitas pengajaran. Penyampaian pelajaran e-learning dapat berupa simulasi dan kasus-kasus, menggunakan bentuk permainan dan menerapkan teknologi animasi canggih. Selanjutnya adalah metode. Metode yang saya gunakan di sini adalah literatur review. Kegiatan literatur review dimulai dengan 4 langkah. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, mencari tujuan pustaka. Yang ketiga, evaluasi data. Dan yang keempat, menganalisis dan menginterpretasikan. Semua langkah ini dilakukan sesuai tahapan yang berlaku. Total analisisnya yang dapat dilakukan dengan cara mencari kesamaannya, mencari ketidaksamaannya, memberi pandangannya, membandingkan data, dan meringkasnya dengan mudah.
Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. E-learning dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran secara online dapat diselenggarakan dalam berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran secara konvensional dengan tambahan pembelajaran melalui media interaktif komputer atau internet menggunakan grafik interaktif komputer. Yang kedua, dengan metode campuran, yakni sebagian besar proses pembelajaran dilakukan melalui komputer namun juga tetap melakukan face-to-face untuk kepentingan tutorial atau mendiskusikan bahan ajar. Yang ketiga, metode pembelajaran yang secara keseluruhan dilakukan secara online. Metode ini sama sekali tidak ditemukan face-to-face dalam kelas. Model pembelajaran yang dikembangkan melalui internet menekankan pada research-based learning yang dikenal dengan learning atau center learning. Dengan model ini, peserta didik mampu mendapatkan bahan ajar dari tempatnya masing-masing melalui personal komputer di rumah masing-masing atau di kantor. Keuntungan model pembelajaran ini adalah tingkat kemandirian peserta didik menjadi lebih baik dan kemampuan teknologi komunikasi mereka yang menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Dengan model ini, komunikasi antar peserta didik dengan staf pengajar berlangsung secara bersamaan atau sendiri-sendiri melalui dukungan jaringan komputer. Model pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan menggunakan e-learning berakibat pada perubahan budaya belajar dalam konteks-konteks pembelajarannya. Setidaknya ada 4 komponen penting dalam membangun budaya belajar dengan menggunakan model e-learning di sekolah. Yang pertama, peserta didik dituntut secara mandiri dalam belajar dengan berbagai pendekatan yang sesuai dengan karakteristik siswa agar siswa mampu mengarahkan, memotivasi, mengatur dirinya sendiri dalam pembelajaran. Yang kedua, pendidik mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, memfasilitasi dalam pembelajaran, memahami belajar, dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, tersedianya infrastruktur yang memadai. Yang keempat, adanya administrator yang kreatif serta penyiapan infrastruktur dalam memfasilitasi pembelajaran. Selanjutnya adalah kesimpulan. Penggunaan internet memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran, utamanya dalam e-learning. Keberhasilan e-learning ditunjang oleh adanya interaksi maksimal antara pendidik dengan peserta didik, antara peserta didik dengan fasilitas pendidikan, antara peserta didik dan para pendidik. Apabila pembelajaran berbasis pada web, maka diperlukan adanya pusat kegiatan peserta didik, interaksi antar kelompok, administrasi penunjang sistem, pendalaman materi ujian, dan materi online. Dari sisi teknologi informasi, internet memungkinkan perombakan total konsep pembelajaran yang selama ini berlaku. Teknologi informasi dan telekomunikasi yang murah dan mudah akan menghilangkan batasan ruang yang selama ini membatasi dunia pendidikan. Beberapa konsekuensi logis yang akan terjadi yang terjadi antara lain, yang pertama, peserta didik dapat dengan mudah mengambil materi pembelajaran dimanapun tanpa terbatas lagi pada batasan tenaga ahli atau pakar ilmu bidang pendidikan. Yang kedua, peserta didik dapat dengan mudah berguru dan berdiskusi dengan para pakar atau ilmuwan yang di berbagai jurusan. Yang ketiga, materi pembelajaran bahkan dapat dengan mudah diambil di berbagai penjuru dunia tanpa tergantung pada di mana mahasiswa belajar. Berbagai peluang tersebut masih menghadapi tantangan baik dari biaya, kesiapan infrastruktur, teknologi informasi, masyarakat, dan peraturan yang mendukung terhadap kelangsungan e-learning.
Selanjutnya adalah saran. Sebagai pendidik, mestinya kita dapat melaksanakan pendidikan yang baik agar nantinya peserta didik kita tercegah dari keadaan yang tidak baik. Dalam pendidikan, pendidik mempunyai tugas untuk memberikan pemahaman yang mudah dan dapat dimengerti oleh peserta didik dengan menerapkan metode atau model pembelajaran yang dapat mempermudah peserta didik dalam penyampaian pendidikannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.